Guys, kamu orang yang setuju dengan saya atau tidak dalam hal ini? Ya, menurut saya khotbah itu isinya harusnya hanya berisi kabar baik. Ya, karena Injil itu adalah kabar baik artinya. Nah, kabar baik apa? Kabar baik kalau Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita. Dia memberikan kita keselamatan. Menyelesaikan semua sakit penyakit kita. Karena kita bilang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Menyelesaikan semua penderitaan-penderitaan kita. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, kata firman Tuhan. Jadi guys, Injil itu harus dikhotbahkan merupakan kabar baik. Ya, ketika orang hari Minggu atau selain hari Minggu mendengar khotbah, mereka penuh dengan sukacita. Amin. Penuh dengan kesukaan, penuh dengan kegembiraan, merasa dikasihi yang penuh oleh Tuhan. Jadi ketika jemaat Tuhan mendengar firman Tuhan selesai, dia pasti senang. Sorry. Woi, ya ampun, ada kabar baik ya. Ya ampun, Yesus sudah membayarnya semua. Yesus telah merebut kemenangan dan memberikan kemenangan bagi kita. Dia sudah menyembuhkan sakit kita oleh bilur-bilurnya. Nah, guys, bukan lagi khotbah yang nakut-nakutin jemaat. Pulang dari gereja, pulang dari dikhotbahin, jemaat pada stres. Oh ya, aduh, aku belum cukup layak ya. Aku belum cukup hidup kudus. Guys, saya mau bilang gini, kamu sudah dilayakkan. Jangan merasa lagi nggak layak. Oleh darah Yesus kamu dilayakkan. Amin. Ya, kalau ada suara di hatimu berkata, kamu nggak layak. Itu dari iblis. Kamu bisa bilang, iblis, tutup mulut kamu. Sebab oleh darah Yesus aku sudah dibenarkan. Aku sudah dilayakkan. Kita ini disebut orang benar, guys. Bukan orang yang benar-benar kudus, tapi dikuduskan atau dibenarkan. Amin. Nah, guys, saya percaya permasalahan-permasalahan kita sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Ingat ketika Yesus di kayu salib mau mati, dia bilang apa? Telestai. Artinya sudah selesai. Ya, semua permasalahan-permasalahan kita sudah selesai. Dosa kita sudah diselesaikan Yesus di kayu salib sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, hidup yang kekal. Katakan amin. Selanjutnya, penyakit kita yang ditanggungnya. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Ya, saya pengen baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kamu yang sedang sakit, percaya nggak ayat ini? Penyakit kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kamu nggak perlu sengsara lagi. Semua kesengsaraanmu sudah diangkut Yesus di kayu salib. Kamu mengalami kelepasan. Kamu mengalami berkat. Kamu mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Guys, semua pelanggaran kita, semua kejahatan kita, semua dosa-dosa kita sudah dibayar Yesus di kayu salib sehingga kita dibebaskan dari hukuman. Ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh 2 kali. Terima kesembuhan, terima keselamatan dengan iman. Terima pemulihan dalam segala sesuatu. Keuanganmu dipulihkan Tuhan, keluargamu dipulihkan Tuhan. Masa depan yang cerah. Amin. Karirmu gak stagnan lagi, kamu akan naik. Tanganmu diurapi Tuhan, pikiranmu diurapi Tuhan, sehingga apapun yang kamu sentuh, kamu lakukan,
kamu kerjakan akan berbuah, akan berhasil dalam nama Yesus. Karena Yesus telah mengerjakan ini kayu salib. Guys, Injil itu kabar baik. Jangan lagi dengar khotbah-khotbah yang ketika kita dengar kita malah menjadi takut, merasa dihukum Tuhan, ya, merasa dikasih penyakit sama Tuhan. Enggak. Lawang Tuhan itu menyembuhkan kita. Bilur-bilur menyembuhkan kita kok Tuhan ngasih penyakit. Betul? Dia pikul kesengsaraan kita. Dia nggak menghukum kita, malah dia membebaskan kita dari hukuman. Amin. Ya guys. Dengarkan khotbah Injil kabar baik saja. Amin. Injil atau khotbah yang menakut-nakuti itu bukan berasal dari Tuhan. Itu intimidasi. Berasal dari iblis. Yang ingin mengintimidasi kita, merongrong kita. Kalau Injil Kristus enggak. Dia kabar baik. Dia kasih tahu kita. Kasihnya luar biasa. Membebaskan kita. Memulihkan kita. Menolong kita. Menyembuhkan kita. Menaikkan kita. Katakan amin. Ya, Injil itu kabar baik. Ya. Di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Katakan amin. Ada namanya menyalibkan daging. Pikul salib. Memang gini. Kita ini masih hidup dalam daging. Nah, kita bilang roh itu penurut, daging itu lemah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup dalam daging ini, agak beribet saya ulang, kita yang masih hidup dalam daging ini harus berjuang terus menaklukkan keinginan-keinginan daging kita. Which is itu pun bisa menggunakan kuasa Tuhan untuk menaklukkannya. Tuhan, aku nggak mampu, aku lemah, dagingku lemah, tolong aku. Nanti Tuhan bekerja memberikan kekuatan. Nah, itu maksudnya. Kita harus menyalibkan daging. Pikul salib. Itulah artinya. Kita masih hidup dalam daging. Tapi janji Tuhan untuk semua area hidup kita sudah dibereskan Yesus di kayu salib. Kamu menerima kemenangan. Terima kemenangan. Terima pemulihan. Terima kesehatan daripada Tuhan. Itu kabar baik. Ya, Yesus adalah kabar baik. Yesus berkata.